Selebgram asal Semarang Zafira Devi Listiatmaja alias ZDL telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan pembuangan bayi di kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. ZDL ditangkap di Semarang 4 hari setelah kejadian berlangsung, yaitu pada 19 Oktober 2023. Tribuners berikut sejumlah fakta mengenai Zafira, selebgram asal Semarang yang tega membunuh bayi dan membuang jenazahnya di Bandara Ngurah Rai, Bali. Sering gonta-ganti pasangan dan melakukan hubungan seks bebas membuat Zafira Devi Listiatmaja, selebgram asal Semarang, nekat membuang bayinya. Pasalnya, dia sendiri bingung anak siapa yang dikandungnya karena gaya hidup tersebut. Zafira Devi Listiatmaja bahkan membuang bayi sesaat setelah melahirkan dan membuang bayi di tong sampah sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai. Setelah itu, Zafira Devi Listiatmaja pulang ke kampung halamannya. Tak seperti ibu baru melahirkan pada umumnya yang butuh istirahat, Zafira Devi Listiatmaja langsung berangkat ke Semarang, Jawa Tengah menggunakan maskapai Lion Air JT0925. Namun sebelum meninggalkan Bali, aksi Zafira Devi terekam dari pantauan hasil rekaman CCTV. Sebelum peristiwa tersebut, Zafira dan pacar barunya, WNA Singapura berinisial J, menginap di sebuah hotel di Legian, Bali. J tidak mengetahui kalau Zafira sedang mengandung. Sesosok jasad bayi ditemukan di parkir premium sisi barat Terminal Keberangkatan Domestik Bandara I Gusti Ngurah Rai pada Minggu 15 Oktober 2023. Jasad bayi itu ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang karyawan bersih-bersih tukang sapu Bandara I Gusti Ngurah Rai Niwayan Darmiati. Ternyata Zafira Devi Listiatmaja merupakan sosok yang membuang bayi sesaat setelah melahirkan dan membuang bayi tersebut di tong sampah sekitar Bandara I Gusti Ngurah Rai. Sebelum peristiwa tersebut, Zafira dan pacar barunya WNA Singapura berinisial J menginap di sebuah hotel di Legian, Bali. Pelaku mengaku sering gonta-ganti pasangan berhubungan seksual hingga menyebabkan kehamilan pada Januari 2023 lalu. Zafira menyadari kehamilannya pada Agustus 2023 saat usia kandungan sudah berusia 8 bulan dan tengah menjalani hubungan asmara dengan J. Berdasarkan pengakuan pelaku, sejak pukul 3 WITA dini hari, pelaku bolak-balik ke kamar mandi lantaran merasa sakit perut. Paginya sekitar pukul 8 WITA, pelaku melahirkan bayi laki-laki di kamar mandi tersebut. Lalu saat bayinya menangis bukannya dipeluk, Zafira justru memasukkan korban ke dalam kloset. Tak ingin suara tangisan bayinya terdengar J, Zafira menekan tombol flash di kloset tersebut. Selanjutnya, pelaku membersihkan bercak darah di kamar mandi. Zafira kemudian memasukkan jasad bayi tersebut ke dalam kantong plastik warna putih. Pelaku kemudian memesan taksi online untuk menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembuangan mayat bayi atau orok di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Perempuan berusia 28 tahun bernama Zafira Devi Listiatmaja tersebut ditangkap di Semarang Kamis 19 Oktober 2023. Penangkapan ZDL berawal dari hasil rekaman kamera pengawas atau CCTV di Bandara Ngurah Rai, Bali. Berdasarkan rekaman tersebut, tampak seorang perempuan membuang bungkus plastik di dekat Terminal Keberangkatan Domestik Bandara Ngurah Rai. Pada Kamis 19 Oktober 2023, pukul 10 WITA, tim Opsnal Garuda Buana di bawah pimpinan Kasat Reskrim Ibtu Rio Ritonga berangkat ke Semarang, Jawa Tengah, kemudian langsung melakukan penyelidikan dan pemetaan terhadap keberadaan pelaku. Sehingga sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, tim Opsnal Garuda Buana dapat mengamankan pelaku beserta barang bukti di rumahnya di Semarang, Jawa Tengah tanpa perlawanan, lanjut diterbangkan ke Bali untuk proses penanganan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 342 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari keterangan yang didapat, Zafira mengaku sudah mengalami sakit perut sejak Minggu 15 Oktober 2023 pukul 3 WITA. Saat itu Zafira sedang berada di hotel di Legian bersama pacar barunya yang berkeluarga negaraan Singapura. Setelah beberapa jam, Zafira melahirkan pukul 8 WITA di toilet kamar hotelnya. Karena takut ketahuan dan diputus oleh pacar barunya, Zafira menyiram bayinya masuk ke kloset dan menutupnya.
Selesai melakukan aksinya, pelaku ZDL ditangkap di rumahnya di Semarang pada Kamis 19 Oktober 2023. Kasat Reskrim Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai Ibtu Rionson Ritonga mengatakan proses pengejaran terhadap pelaku dilakukan bersama Subdit 3 Jatanras Ditreskrimum Polda Bali dan Subdit Jatanras Polda Jawa Tengah. Kasus ini mengejutkan banyak pihak karena ZDL sebelumnya dikenal sebagai seorang selebgram yang populer di media sosial. Atas perbuatannya tersebut, ZDL dijerat dengan pasal 342 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berlaku. Ia terancam hukuman penjara selama 9 tahun akibat kasus ini. Satuan Reserse Kriminal Polres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai telah melakukan pemeriksaan intensif terhadap ZDL untuk mengungkap fakta-fakta terkait dengan kasus ini. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa tindakan ZDL dapat dikategorikan sebagai pembunuhan yang merupakan pelanggaran pasal 342 KUHP. Dalam keterangan yang diberikan oleh Kapolres kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, AKBP Ida Ayu Wikarniti, disebutkan bahwa ZDL diduga sengaja mengambil keputusan tersebut karena takut ketahuan telah melahirkan. Oleh karena itu, ZDL secara sadar menghilangkan nyawa anaknya ketika bayi tersebut baru saja dilahirkan atau pada rentang waktu yang tidak lama setelah kelahirannya. Pelaku dianggap telah melakukan pembunuhan anak yang direncanakan. Dari pemeriksaan yang telah dilakukan, kepolisian mendapatkan sejumlah barang bukti yang dipegang selebgram ZDL. Tribuners, itulah sederet fakta mengenai Zafira, sosok selebgram asal Semarang yang tengah diperbincangkan publik. Aksi tak terpujinya disorot dan kini ia telah ditangkap pihak berwenang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.